Oke, baik. Nah, dari situ dengan pendekatan penelitian operasional, akhirnya diputuskan untuk berinvestasi di mesin CNC. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih running gitu. Ya, meskipun tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang sangat rumit begitu ya, karena di dunia bisnis butuh kecepatan. Kadang-kadang kecepatan mengalahkan ketelitian begitu ya. Jadi butuh kecepatan pengambilan keputusan. Baik, kita akan mulai ya pengantar penelitian operasional. Ya. Bukunya yang saya pergunakan adalah Hillier and Lieberman. Ya, saya menyukai buku ini karena di dalam Hillier and Lieberman itu lebih relatif relatif lebih praktis, ya, lebih ke arah aplikasi. Tapi Anda juga boleh menggunakan bukunya Hamdi Taha, ya, yang nomor 2 ini. Nah, di bukunya Hamdi Taha ini lebih ke arah theoretical. Ya. Saya akan banyak menggunakan buku yang nomor 1 supaya kita bisa bercerita banyak tentang berbagai macam contoh penerapan di operation research ini. Ya, di buku Hillier Lieberman itu sangat banyak. Bukunya ini cukup tebal, 1000 halaman lebih. Anda kalau lihat textbook 1000 halaman lebih nggak usah ini dulu, karena tidak semua juga perlu kita baca, ya. Kita baca yang memang kita butuhkan saja, ya. Saya juga sudah share di GCR, sudah ya, kalau tidak salah sudah saya share di GCR. Silakan diunduh untuk dibaca gitu, ya. Maaf Pak, Ya, untuk di Google Classroom baru ada ininya Pak, baru ada slide ya. materinya saja. Ya, Oke, ya. Nanti saya share ya. ya sama untuk absensinya di komen Classroom aja atau bagaimana ya Pak? Boleh ya. Oh jadi di komen yang slide itu ya Pak? Ke ketua kelas aja ya. Oh, Ya, oke. Siapa namanya tadi ketua kelasnya? Syahrul Pak. Nah, Mas Sahrul ya. Oke. Ya. Baik, ya. Materi bahasanya kita hari ini akan lihat selalu ya, kalau kita mempelajari satu bidang ilmu itu kita lihat dulu latar belakang kehadiran ilmu itu. Ya. Jadi supaya kita paham apa sih filosofis dari satu ilmu yang kita pelajari. Kalau kita paham filosofisnya, maka kita nanti penerapannya akan bisa beragam, bisa kemana-mana. Tidak hanya di satu titik saja, karena kita paham filosofisnya. Ya. Misalnya, manusia itu adalah makhluk yang didesain untuk bergerak. Pergerakannya apa? Boleh jalan, boleh berlari, nah itu kan seperti itu. Tapi filosofisnya adalah manusia itu adalah makhluk yang didesain untuk bergerak. Jadi kalau kita bekerja sehari 9 jam, duduk terus, nah itu sudah menyalahi rancangan awalnya. Oleh karena itu harus banyak bergerak dengan berolahraga. Itu contoh, karena kita tahu filosofisnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang didesain untuk bergerak. Ya. Contoh seperti itu. Ya. Begitu juga dengan penelitian operasional. Supaya kita tahu bagaimana penerapannya dalam berbagai bidang, kita lihat dulu bagaimana dia bertumbuh. Ya, supaya tahu filosofis dari ilmu ini. Kemudian yang kedua, kita akan lihat disiplin penelitian operasional. Nanti dalam hubungannya bukan dengan disiplin teknik industri ya, tetapi dengan pekerjaan kita sebagai seorang manajemen, ya, seperti itu. Nah, kata kunci yang ketiga itu adalah tentang pemodelan sistem. Jadi operation research itu diawalinya adalah dengan memodelkan sistem. Ya. Ada mata kuliah sendiri pemodelan sistem atau tidak ada? Belum ya kelihatannya ya. Nah, nanti kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana cara kita memodelkan suatu sistem, atau model itu apa, sistem itu apa, kemudian bagaimana kita memodelkan satu sistem. Kemudian berikutnya nanti kita akan lihat pada hari ini adalah contoh dari beberapa model keputusan. Oke, baik. Saya mulai dari latar belakang sejarah. Ya. Satu pencarian solusi yang canggih itu muncul pasti karena masalah yang ada pun canggih juga gitu. Masalah yang canggih pasti pencarian solusinya akan canggih juga ya. Nah, begitu pula dengan riset operasi. Ini diawali dengan revolusi industri ya, revolusi industri generasi pertama ya, kalau sekarang udah generasi keempat. Di revolusi industri generasi pertama gitu ya, ada pertumbuhan ukuran
dan kompleksitas organisasi, ini di bukunya Lieberman disebutkan seperti itu. Kemudian ini menyebabkan peningkatan pembagian kerja dan segmentasi dari tanggung jawab manajemen dalam organisasi. Akibatnya apa? Kecenderungan dari komponen organisasi untuk tumbuh secara otonom dengan sasaran dan sistem nilainya sendiri. Mereka karena perusahaan ini membengkak nih, membesar begitu ya, kemudian tersegmentasi, mereka itu menjadi otonom di setiap departemen atau setiap divisi. Ingin menjadi yang terbaik di departemennya, tetapi kalau kita lihat secara totalitas dari perusahaan itu tidak selalu saling menguatkan, bahkan mungkin tidak saling menguatkan, saling melemahkan bahkan ya. Saya ambil contoh, orang inventory, orang gudang itu kan mereka bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan baku. Terlarang buat orang gudang kalau orang produksi minta barangnya nggak ada. Ya, itu KPI-nya seperti itu salah satunya. Jadi ketersediaan, availabilitas dari barang yang akan dipergunakan. Nah, oleh karenanya orang gudang itu untuk menghindari kekurangan material, dia suka stok barang banyak-banyak. Buat orang gudang itu menguntungkan karena tidak akan pernah kekurangan. Tapi buat perusahaan secara total itu adalah merugikan. Banyaknya barang di gudang itu menyebabkan uang tidak berputar dengan baik. Artinya banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi karena uangnya ada di barang, maka kesempatan itu menjadi hilang. Ya. Nah, dalam operation research nanti kita akan melihat trade-off dari berbagai macam komponen ini supaya apa? Supaya dalam sudut pandang perusahaan dia akan tetap menguntungkan. Ya. Jadi optimumnya itu dalam level perusahaan, bukan dalam level parsial. Paham ya sampai sini ya, mudah-mudahan ya. Kemudian dari situ muncullah kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya bagi berbagai aktivitas secara efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Ya, ini perusahaan semakin besar, karyawan semakin banyak, mesin semakin banyak, itu tentu masalahnya juga akan semakin kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan metode pemecahan untuk berbagai masalah-masalah tersebut. Kata Hillier Lieberman, dari situlah lahir yang namanya penelitian operasional atau operation research. Ya. Bahkan operation research ini nanti akan tumbuh dengan sangat pesat pada saat Perang Dunia Kedua, gitu ya. Pada saat Perang Dunia Kedua itu kan tidak seperti sekarang ya. Pada waktu itu baja juga tidak banyak, begitu ya, rebutan begitu dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di Perang Dunia Kedua ini ada berbagai kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka bagi berbagai operasi dan aktivitas militer secara efektif. Lahirlah berbagai macam metode-metode dalam penelitian operasional. Dari sini nanti lahir ada yang namanya metode programa linear, metode programa dinamis, nanti kita akan lihat ada metode bilangan bulat, ya. Nanti kita akan pelajari, tapi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai seorang calon manajer. Ya. Tidak semua perlu kita pelajari. Ya. Nah, faktor-faktor kunci bagi tumbuh kembangnya penelitian operasional atau operation research ini di medio 1950-an. Ya. Di situ ada industrial boom. Ya, sesudah Perang Dunia Kedua itu terjadi ledakan industri gitu ya di Amerika itu, masa-masa kejayaannya sesudah itu ya ada peningkatan ukuran dan kompleksitas organisasi. Di sini lahir organisasi perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan lama tumbuh besar gitu ya menjadi perusahaan yang besar. Ya. Kemudian penerapan penelitian operasional pada berbagai jenis organisasi baik bisnis, industri ataupun pemerintah. Kemudian juga kemajuan teknik dalam penelitian operasional. Salah satunya metode yang klasik, ya, yang sampai sekarang masih dipergunakan adalah metode simplex. Nanti kita akan pelajari, Anda lihat logika-logika metode simplexnya, Anda tidak usah khawatir dengan cara berhitungnya, karena berhitungnya nanti kita akan gunakan software. Ya. Softwarenya ada, bisa pakai Matcat, bisa macam-macam. Ya. Yang penting Anda paham dengan logika dari metode simplex ini. Kalau sekarang tidak usah khawatir dengan pencarian solusi karena sudah banyak software gitu ya.
Tapi kita tetap harus tahu bagaimana logika dari satu metode itu bekerja. Ya. Apalagi di revolusi industri 4.0 ini, ya, berbagai macam hardware semakin canggih, ya, software juga semakin canggih gitu. Oke, baik. Saya akan sebutkan aja salah satu gitu ya, nanti ada banyak contoh-contoh definisi dari penelitian operasional, nanti silakan Anda hayati, Anda pahami gitu ya. Saya gunakan dari beberapa referensi supaya punya perbandingan, tetapi intinya adalah sama gitu. Jadi penelitian operasional ini menurut Operational Research Society of Great Britain, penelitian operasional itu merupakan penerapan metode ilmiah bagi permasalahan yang kompleks yang muncul dalam pengelolaan sistem-sistem yang besar yang terdiri dari manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, ya. Dalam bisnis, pemerintahan, ataupun dalam pertahanan. Ya. Terutama dalam pertahanan kalau di era-era 50-an, kalau sekarang di era-era sekarang justru dalam bisnis yang banyak menggunakan pola berpikir dari operation research. Ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Gojek itu menggunakan menggunakan algoritma operation research. Nanti kita akan lihat ya, menggunakan lintasan terpendek. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, ini dari lembaga yang lain, silahkan Anda baca, tapi prinsipnya adalah sama. Ya. Nah, kata kunci dari penelitian operasional, dari definisi penelitian operasional, yang pertama motivasinya adalah membantu pengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah yang kompleks. Yang kedua, metodologinya tentu saja menggunakan model. Ya. Nanti kita akan bahas minggu depan apa sebetulnya model, apa itu sistem, dan bagaimana kita memodelkan suatu sistem. Karena dengan penelitian operasional, kita tidak langsung menyelesaikan masalah dalam sistem, tetapi kita akan menyelesaikan masalah yang sudah menjadi model. Nah, nanti solusi model akan kita jadikan untuk solusi sistem. Ya, seperti itu. Nah, topik-topiknya nanti saya akan sesuaikan dengan kebutuhan untuk Anda sebagai calon manajer di perusahaan, gitu ya. Program linear ini mungkin kita akan pelajari. Goal programming mungkin tidak, saya lihat dari RPS yang saya terima dari Prodi, gitu ya. Integer programming juga enggak, non-linear juga enggak. Program dinamis kita akan pelajari juga. Kemudian manajemen project kita akan pelajari, kemudian Markov chain kita akan pelajari, dan terakhir adalah game teori yang akan kita pelajari, ya, teori permainan. Menarik sebetulnya, ya. Oke, nah topik-topik diantaranya adalah teori keputusan, teori permainan yang tadi saya sampaikan, rantai Markov, lalu teori antrian. Ya. Nanti penerapannya di teori persediaan, ya, menentukan reliabilitas, peramalan, dan yang sekarang banyak digunakan di era 4.0 adalah simulasi. Ya, karena simulasi itu sangat cepat, keputusannya itu bisa, solusinya itu bisa dihasilkan dengan menggunakan algoritma tadi. Tetapi kelemahannya belum tentu optimum. Ya, tapi dalam kondisi bisnis yang sangat cepat sekarang, kadang-kadang kecepatan itu mengalahkan kepresisian. Ya. Lebih baik cepat, walaupun melenceng-melenceng sedikit, karena kalau kita lambat, nanti pesaing kita yang masuk. Ya. Anda perhatikan, dulu selain Gojek, selain Grab, itu kan ada Uber. Ya. Sekarang kemanakah mereka? Ya, nggak ada. Terus sekarang mulai masuk yang lain, ya, tetapi tidak ada yang Shopee Food misalnya. Tapi kenapa tidak berani ngangkut penumpang? Hanya ngangkut orang saja. Hanya ngangkut makanan saja. Ya, pemesanan makanan. Nah, itu juga karena memang kuenya ada di situ, sudah diperhitungkan ya dengan cara berpikir riset operasi ini, ya, bahwa kue yang paling besar itu ada di pengantar pemesanan dan pengantaran makanan. Ya, sebentar lagi akan, buktinya apa? Buktinya semakin banyak pemainnya di situ. Ya, sebentar lagi juga akan masuk Air Asia food, ya. Jadi pengantaran makanan melalui perusahaan Air Asia yang sebelumnya adalah perusahaan penerbangan. Ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya.
Jadi masalah sistem realnya itu kalau misalnya ini adalah pabrik, ini ada material, ada tenaga kerja, dan ada inputan-inputan yang lain, kita akan menghasilkan sejumlah produk. Produk biasanya banyak. Ya, saya pernah kerja di salah satu, masih muda dulu, di salah satu pabrik makanan, itu produknya bisa ratusan, ya, bisa ratusan. Tetapi produk leadernya mungkin hanya 5 atau 6, 5 atau 6 produk saja. Ya. Tetapi yang lain tetap digarap. Kenapa? Karena kalau tidak digarap nanti kompetitor kita ya, kompetitor kita yang masuk. Ya. Nah, dalam riset operasi, biasanya kita ingin mencari tahu berapa banyak tiap jenis produk yang harus dibuat maaf, ada iklan ya. Berapa banyak tiap jenis produk yang harus dibuat dalam kondisi ketersediaan bahan dan tenaga kerja yang terbatas agar total keuntungan yang diperoleh maksimum. Jadi berapa komposisi produk satu, berapa komposisi produk dua, ya. Nah, supaya apa? Supaya keuntungan kita maksimum. Tetapi di sistem real tidak hanya itu, gitu ya. Di alam nyata itu tidak melulu keuntungan yang kita pertimbangkan. Kadang-kadang ada produk yang penjualannya itu sedikit. Tetapi kalau kita tidak garap produk itu, nanti kompetitor kita akan masuk ke produk itu. Kalau kompetitor kita masuk ke produk itu akan dijadikan sebagai dasar buat dia untuk tumbuh lebih cepat. Sehingga untuk menutup kompetitor kita, gitu ya, maka produk yang lakunya lebih sedikit pun tetap dibuat supaya kompetitor tidak bisa masuk atau terhambat masuk untuk menggarap produk itu. Yang kalau istilah Porter adalah barrier to entry-nya. Ya, jadi dalam sistem real itu nanti ada tidak hanya profit yang kita perhitungkan, tetapi juga kita menjaga supaya kompetitor kita tidak terlalu mudah untuk masuk merecoki bisnis kita. Ya, seperti itu. Tapi dalam riset operasi, yang kita pertimbangkan di sini adalah profitnya. Ya, mana yang memberikan profit yang terbesar. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Contoh-contoh dari riset operasi, ya, masalah lintasan terpendek atau shortest path problem. Anda perhatikan kalau Anda pesan ojek online ataupun pesan makanan, gitu ya, Anda akan diarahkan ke driver yang terdekat dengan posisi Anda waktu memesan. Ini adalah masalah lintasan terpendek. Ya, seperti itu. Jadi banyak dipakai oleh ojek online cara berpikir dari metode riset operasi ini. Kalau pakai coding nggak susah begitu ya. Tinggal kata kuncinya adalah dimodelkan. Sudah dimodelkan, pindahkan ke bahasa pemrograman. Sesudah itu algoritmanya jalan. Ya, kenapa? Karena sekarang infrastrukturnya sudah ada. Infrastrukturnya sudah ada. Internet sudah bagus, smartphone sudah bagus, gitu, sudah memadai. Ya. Yang kedua adalah masalah aliran maksimum, ya, maksimal flow problem. Tentukan aliran maksimum yang dapat dikirim dari titik asal 1 ke titik tujuan 7. Ya. Misalnya ini kapasitasnya berapa, ada masing-masing ada kapasitas, kita ingin mencari mana yang jalur mana supaya kapasitas yang bisa dikirim itu maksimum. Ya, seperti itu. Kemudian ini rantai Markov, nanti kita akan bahas secara khusus, ya, mungkin dalam 2 pertemuan, karena ini lumayan menyenangkan juga belajar tentang rantai Markov ini. Ya. Contoh misalnya, berapa probabilitas dalam jangka panjang bahwa suatu kesebelasan akan menang. Ya. Kenapa yang menang itu zaman Messi dan Ronaldo itu selalu dua itu aja, ya. Nah, itu bisa diurai dengan yang namanya rantai Markov ini. Kenapa kalau nggak baca Real Madrid? Yang kan yang lain juga banyak. Tetapi di era saya kuliah dulu tahun 90-an, itu kalau nggak Jerman, Itali gitu ya. Nah, dulu itu 2 itu aja. Bergeser kemudian kemarin
di era Ronaldo dan Messi. Nah, ini bisa dirunut dengan menggunakan rantai Markov. Ya. Oke, jika saat ini tim menang, tentukan waktu rata-rata tim tersebut kembali menang. Gitu. Ya, contoh. Banyak dipakai oleh dunia perjudian biasanya. Ya. Nah, kemudian teori antrian. Ya, teori antrian ini yang paling umum. Banyak dipakai di sektor manufaktur ataupun jasa. Ya, ini teori antrian. Ini yang paling common, yang paling umum, paling banyak dipergunakan. Berapa jumlah server, jumlah pelayanan yang harus kita siapkan supaya orang tidak mengantri gitu ya. Nah, kalau dengan sekarang malah dengan digital, kita cukup pesan lewat digital, nggak usah ngantri lagi. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas juga sendiri tentang teori antrian ini karena ini manfaatnya sangat banyak di dunia pekerjaan. Ya. Nah, ini teori antrian ini biasanya menyangkut biaya total. Ya, biaya total yang paling minimum. Jadi ada biaya pelayanan, berarti jumlah server, ada biaya menunggu. Orang kesel kan, kesel itu kan cost ya. Nah, nanti dicari pada titik mana persimpangan antara atau persinggungan antara biaya pelayanan dengan biaya menunggu. Itu kita sebut sebagai total biaya antrian. Oke. Nah, ciri-ciri dari penelitian operasional, kita menggunakan metode ilmiah yang kreatif, berorientasi pada manajemen praktis dari organisasi, menggunakan sudut pandang organisasi, kemudian mendapatkan solusi yang terbaik, dan menggunakan pendekatan tim. Ya, di samping juga pendekatan sistem nanti akan kita lihat. Nah, dampak dari penelitian operasional ini sangat impresif dalam perbaikan efisiensi dari berbagai organisasi di dunia. Yang paling kentara sekarang ya contoh ojek online itu penelitian operasional gitu ya, yang tadi menentukan jarak terpendek dan seterusnya. Ya. Dan ujungnya adalah kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produktivitas ekonomi berbagai negara. Ya, ojek online itu cukup besar juga kontribusinya ke perekonomian negara gitu. Ya, salah satu seperti itu. Buktinya apa? Buktinya semakin banyak orang yang tertarik masuk ke situ, perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh-contoh dalam buku Hillier Lieberman, Anda silakan nanti dibaca gitu ya. Contoh penerapan penelitian operasional, ya, dari mulai IBM, Delta Airlines, Yellow Freight System, Citgo Petroleum, Procter & Gamble. Mungkin yang Anda tahu PNG ya, IBM sekarang sudah tidak ada ya. Ya, mungkin yang Anda tahu yang masih ada adalah PNG ya. Yang lain kurang familiar di kita. Ya. IBM komputernya sudah diambil oleh Lenovo. Ya. Delta Airlines di Amerika, entah saya belum periksa apa masih ada atau tidak. Ya. Kemudian untuk kalau di Indonesia ya industri kurir, nah itu juga banyak menggunakan pendekatan penelitian operasional. Tentu bukan perusahaan kurirnya yang yang memikirkan softwarenya ya. Ada perusahaan lain yang membuatkan software dengan menggunakan metode penelitian operasional dijual ke perusahaan kurir seperti itu. Ya. Nah ini ranking penerapan penelitian operasional, silakan nanti dibaca ya. Sudah saya share juga. Oke. Kemudian disiplin penelitian operasional dan hubungannya dengan industri. Nah, Anda kan nanti banyak masuk ke dunia industri, apakah jasa ataupun manufaktur gitu ya. Oke. Nah, pendekatan-pendekatannya gitu ya, metodologi dasar matematik dan manajemennya ada aljabar linier, teori matriks, teori probabilitas. Saya rasa semua sudah Anda pelajari. Jadi tidak ada persoalan gitu ya untuk kita belajar tentang penelitian operasional ini. Ya. Karena ini di semester 6 kan, ya Anda sudah pelajari itu. Kemudian teknik khusus dari penelitian operasional ada pemrograman matematis, pemrograman dinamis, ini menarik, nanti kita akan lihat lagi. Bidang khususnya ada di teknik industri, teknik elektro, transportasi, ataupun di bisnis dan ekonomi. Ya. Oke, baik. Dalam berbagai disiplin, silakan nanti dibaca. Jadi ini adalah ilmu yang sangat familiar digunakan oleh berbagai
berbagai disiplin. Ya, salah satu contoh Pak Ferry itu yang dekan FT ya dari teknik sipil, tetapi disertasinya dia menggunakan teori antrian, gitu ya. Jadi sangat operation research. Oke. Nah, berikutnya adalah pemodelan sistem. Ya. Pemodelan sistem ini adalah abstraksi dari dunia nyata dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang dominan yang mengendalikan perilaku dari dunia nyata tersebut. Sistem. Jadi kalau ini dunia nyata, real world, ya, ini adalah sistem batasan sistemnya, boundary sistemnya. Jadi kita tentukan kita ini akan ada di wilayah yang mana, sistem yang kita pelajari ini ada di wilayah yang mana. Perusahaan itu kan satu real world yang besar ya. Kita mau memodelkan yang mana? Sistem pergudangan. Oh, berarti yang kita akan modelkan adalah sistem pergudangan. Sistem perencanaan produksi. Berarti yang akan kita modelkan adalah bagian perencanaan produksi. Ya. Sistem itu terdiri dari sekumpulan elemen, ada interaksi dan interdependensi, ada mekanisme umpan balik, ada tujuan bersama, serta terdapat hubungan dengan lingkungan, ya, antara lingkungan. Nah, saya ambil contoh. Kalau saya ingin melihat, misalnya kita ingin menghitung, ini klasik ya, di buku Lieberman juga, berapa mesin pompa yang harus ada di satu SPBU, gitu ya. Kalau kita lihat antriannya cukup panjang, apakah harus menambah? Kalau menambah berarti kan ada investasi baru. Nah, dimodelkanlah sistem SPBU itu. Yang kita modelkan ada mesin pompa, ada mobil, ada sepeda motor, ada operator. Kalau ada pedagang asongan, itu nggak usah dimasukkan ke dalam model kita, karena tidak mempengaruhi variabel keputusan. Kalau ada tanaman di situ, nggak usah dimasukkan dalam model kita, karena tidak mempengaruhi variabel keputusan kita. Jadi hanya yang mempengaruhi variabel keputusan kita yang kita modelkan. Ya. Nanti baru kemudian dari situ kita urai lebih jauh, gitu ya. Misalnya kedatangan mobil, ya. Waktu kedatangan mobilnya berapa lama, rentang antar kedatangan mobil berapa lama, antrian berapa lama, ya. Kemudian waktu pelayanan berapa lama. Nanti baru kita bisa tentukan apakah perlu penambahan mesin pompa atau tidak usah. Nah, seperti itu untuk pendahuluan kuliah kita ini, gitu ya, agak cepat-cepat, tapi mudah-mudahan bisa Anda pahami, gitu ya. Kemudian silakan Anda baca lebih jauh, mudah-mudahan menjadi trigger ya untuk belajar lebih jauh tentang penelitian operasional ini. Baik, kalau masih ada waktu sedikit, ini mohon maaf hari ini saya tidak sampai full ya, karena kebetulan ada jadwal sidang gitu. Anda biasanya kalau Zoom berapa lama?